Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah pengajian kajian bersanad pilihan dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kemudahan kesehatan sehingga masih bisa tetap bermuajahah meskipun secara virtual dalam rangka berthalabul ilmi, dalam rangka mendalami ilmu bahasa Arab, di mana bahasa tersebut adalah bahasa Al-Quran dan bahasa suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita sehingga kita tetap bisa senantiasa beribadah kepadanya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau dan juga dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjutkan pada sesi selanjutnya, yaitu sesi latihan menjawab latihan dari pelajaran ketiga yang telah kita bahas bersama, telah kita kaji bersama, saya perlu menjelaskan bahwa pada kajian ini, Bapak Ibu sekalian, kitab atau materi yang kita gunakan itu adalah materi ringkasan. Jadi bukan kitab tertentu yang dikarang oleh ulama salaf, tidak. Akan tetapi PDF yang kita sebar di grup Bapak Ibu sekalian itu adalah ringkasan dari kitab-kitab, berbagai macam kitab ilmu nahwu dan shoroh. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memudahkan, untuk lebih memudahkan kepada para peserta kajian yang notabene adalah masih pemula, masih nol, masih baru mendalami bahasa Arab. Di mana materi tersebut disusun sedemikian rupa agar apa? Agar yang mempelajarinya itu tidak butuh waktu lama untuk mengenal dasar-dasar ilmu nahwu dan shoroh. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi apabila ada yang bertanya-tanya kitab apakah yang dipakai pada kajian ini, maka jawabannya adalah materi yang disebar secara PDF di grup Bapak Ibu sekalian. Nah, materi tersebut adalah ringkasan, ya, ringkasan yang diambil dari berbagai macam kitab nahwu, ya, berbagai macam kitab nahwu. Kenapa tidak menggunakan kitab nahwu yang dipelajari di pondok-pondok pesantren saja, seperti Matan Al-Ajurumiyah, Matan Imriti, dan lain sebagainya? Jawabannya adalah agar lebih memudahkan
kepada para peserta kajian yang notabene mereka itu masih pemula, masih nol, masih baru ya, masih baru mempelajari ilmu nahwu, sehingga butuh pendekatan yang lebih mudah untuk mereka pahami dengan bahasa-bahasa tentunya bahasa orang Indonesia sendiri khususnya. Karena kalau kitab-kitab yang dipelajari di pondok-pondok pesantren itu kan konsumennya adalah para santri yang mereka itu intensif mempelajari ilmu-ilmu nahwu, ilmu-ilmu agama. Ya, berbeda dengan kajian yang kita selenggarakan, yang pesertanya itu adalah ya rata-rata sudah berumur, bukan umur santri, bukan umur 20-an atau belasan tahun, akan tetapi sudah di atas itu jauh. Oleh karena itu kita ya butuh materi yang lebih ringan lagi agar dapat dengan mudah dipahami oleh para peserta kajian seluruhnya. Jadi bagi yang sudah pernah mempelajari ilmu nahwu sebelumnya, maka akan mendapatkan manfaat dari sesi latihan-latihannya, dan juga yang baru belajar ilmu nahwu juga bisa mengikuti, bisa memahami apa yang disampaikan. Jadi tidak bingung. Ya, kenapa? Karena bahasa yang digunakan itu sudah sangat mudah, sangat ya, sangat simpel, sehingga pemahamannya juga tidak butuh kerja keras, ya, tidak butuh energi yang banyak, tidak seperti memahami kitab-kitab turos, kitab-kitab kuning yang dipelajari oleh para santri. Jadi seperti itu ya penjelasan. Apabila ada yang bertanya kitab apa yang dipakai pada kajian ini. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, langsung saja kita lanjutkan pada sesi latihan. Ya. Sebelumnya saya ingin men-share screen materi yang akan kita kaji pada malam hari ini. Bapak Ibu bisa membuka PDF yang telah di-share di grup Bapak Ibu masing-masing. PDF pelajaran ketiga. Ya. Baik, jadi inilah materi kajian kita pada pertemuan yang kemarin ya. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang jamak taksir. Perlu saya tekankan kembali bahwa bila ada di antara Bapak Ibu yang baru belajar ilmu nahwu, ya, dasar-dasar dalam memahami bahasa Arab, tahap pertama adalah cukup Anda ingat
bahwa dalam bahasa Arab itu ada yang disebut dengan jamak taksir. Nah, kemudian jamak taksir itu apa? Jamak taksir itu adalah kata, ya, kata yang bermakna jamak. Kalau dalam bahasa Arab disebut jamak, maka artinya adalah 3 atau lebih. Kalau ada benda yang berjumlah 2, maka tidak disebut jamak. Berbeda dengan bahasa Indonesia, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia 2 orang pun kita sudah menyebut mereka. Ya. Kalau 1 orang baru kita sebut dia. Nah, dalam bahasa Arab, kapan disebut jamak atau banyak? Ketika jumlahnya 3 atau lebih. Nah, dalam bahasa Arab ada yang istilahnya jamak taksir. Ya. Jamak taksir itu apa? Jamak taksir adalah jamak yang bentuknya berubah dari bentuk mufradnya. Ya. Jamak yang bentuknya berubah dari bentuk mufradnya. Contohnya apa? Contohnya adalah rojulun. Ya. Ini ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah bentuk mufradnya. Ini adalah bentuk mufradnya. Ya. Ini adalah bentuk mufradnya. Sedangkan jamaknya adalah ini. Ya. Jadi bentuk mufradnya rojulun, bentuk jamaknya rijalun. Adakah perubahan yang terjadi pada rijalun? Jawabannya adalah ada. Ya. Mana perubahannya? Perubahannya adalah adanya, ya, adanya lam di urutan keempat. Padahal pada kata rojulun lamnya di urutan ketiga. Ya. Jadi rojulun menjadi rijalun, maka rijalun ini adalah jamak taksir. Kenapa? Karena pertama dia memiliki makna banyak. Ya, artinya beberapa orang laki-laki, beberapa orang laki-laki maksudnya apa? Maksudnya 3 atau lebih. Nah, bentuknya telah berubah dari bentuk mufradnya. Artinya apa? Maksudnya susunannya telah berubah dari susunan bentuk mufradnya. Kalau pada bentuk mufradnya, susunannya adalah ro, jim, lam. Lamnya berada pada urutan ketiga. Sedangkan pada rijalun, lamnya berada pada urutan keempat. Nah, dari 3 ke 4 kan berarti ada perubahan di situ. Nah, berbeda dengan jamak muzakkar salim dan jamak muannats salim yang telah kita bahas pada pertemuan kemarin lusa. Ya. Kalau pada jamak muzakkar salim dan jamak muannats salim, maka tidak ada perubahan di sana. Artinya dari bentuk mufradnya, urutannya masih sama dengan bentuk jamaknya. Contoh, mudarrisuna. Ya, ini ya Bapak Ibu. Mudarrisuna. Mudarrisuna adalah bentuk ya, bentuk jamak dari kata mudarrisun. Ya. Maaf tidak bisa diperbesar ternyata. Ya, jadi mudarrisuna adalah bentuk jamak dari kata mudarrisun. Ya. Coba kita perhatikan
mudarrisuna yang pertama adalah mim. Sama mudarrisun juga mim. Ya. Kemudian setelah mim dal. Sama mudarrisuna juga setelah mim dal. Setelah itu ro sama ro. Setelah itu sin sama juga sin. Nah, berarti kan tidak ada perubahan antara bentuk dari bentuk mufrad ke bentuk jamaknya, tidak ada perubahan. Urutannya masih sama. Maka jamak ini tidak disebut jamak taksir. Nah, karena ini adalah jamak dari laki-laki, maka disebut jamak muzakkar. Jamak muzakkar salim. Ya. Meskipun untuk merubah bentuk mufrad ke jamak muzakkar salim tentu butuh huruf tambahan, yaitu tambahan waw dan nun. Akan tetapi tambahan waw dan nun itu tidak merubah susunan huruf pada bentuk mufradnya, sehingga tambahan tersebut tidak menjadikan jamak tersebut apa? Jamak taksir. Kenapa? Karena bentuk matanya mim dal rosin. Begitu juga dengan mudarrisatun. Mudarrisatun adalah jamak dari mudarrisatun. Ya. Kemarin telah dijelaskan bahwa cara merubah dari bentuk mufrad ke bentuk jamak muannas salim adalah dengan tak marbutohnya dihapus, kemudian ditambahi alif tak panjang di akhirnya. Ya, dari mudarrisatun tak marbutohnya dihapus menjadi mudarrisah. Kemudian setelah itu ditambahi alif dan ta menjadi mudarrisatun, ya, menjadi mudarrisatun. Nah, dua bentuk jamak ini ya, tidak mengalami perubahan, sehingga disebut jamak mudzakkar salim karena laki-laki. Salim artinya selamat dari perubahan, ya, oleh karena itu disebut salim. Salim itu kan dari kata salamah yang artinya selamat. Jamak mudzakkar yang selamat dari perubahan. Jamak muannas salim, jamak muannas yang selamat dari perubahan. Nah, itu maksud dari istilah jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Berbeda dengan jamak taksir. Taksir itu dari kata kasaro yukassiru yang artinya memecah. Memecah-mecah. Nah, ketika ada sebuah benda kemudian pecah, otomatis apa benda tersebut mengalami perubahan, ya kan Bapak Ibu. Nah, begitu juga pada jamak ini, ya, ketika dia berubah menjadi jamak taksir, maka pasti ada perubahan, ya, maka pasti ada perubahan yang terjadi pada kata tersebut dari bentuk mufradnya. Contoh lagi, kitabun. Kitabun ya. Kitabun adalah bentuk mufrad. Nah, bentuk jamaknya adalah kutubun. Ya, ini ya Bapak Ibu. Oke. Kira-kira perubahan yang terjadi di mana, Bapak Ibu? Ya, perubahan yang terjadi adalah dari yang awalnya hurufnya berjumlah 4, kaf, ta, alif, dan ba. Ya, setelah berubah menjadi bentuk jamak, maka hurufnya berubah menjadi 3. Nah, dari yang awalnya berjumlah 4, kemudian berubah menjadi 3, berarti kan ada perubahan. Ya, ada perubahan dari bentuk mufradnya setelah pindah ke bentuk jamaknya. Kitabun yang artinya satu kitab menjadi kutubun yang artinya beberapa kitab. Nah, itu yang dimaksud dengan jamak taksir. Jadi apabila ada bentuk jamak, ada kata
yang bermakna jamak, memiliki makna jamak beberapa, kemudian kata tersebut telah mengalami perubahan ya, karena bentuk jamaknya, maka kata tersebut termasuk dalam kategori apa? Jamak taksir. Termasuk dalam kategori jamak taksir. Ya, untuk mengetahui jamak taksir, maka sebaiknya harus dihafal. Kenapa Bapak Ibu? Karena jamak taksir ini bentuknya sangat banyak sekali. Nah, karena itu untuk jamak taksir, contoh madaris, jamak dari madrasatun. Ya kita hafal, berarti madrasatun jamaknya madaris. Kemudian buyun, ya, yang artinya beberapa rumah, jamak dari itu. Berarti baitun artinya satu rumah, jamaknya buyutun artinya beberapa rumah. Nah, jadi tidak seperti jamak mudzakkar salim yang kaedahnya sudah jelas bahwa di akhirnya ditambahi waw nun yang berharokat fathah. Kemudian jamak muannats salim juga begitu, kaedahnya juga sudah jelas. Di akhirnya ditambahi alif ta yang terbuka, bukan alif ta yang bulat. Jadi ada jamak taksir ini sebaiknya kita hafalkan agar apa? Agar kita lebih mudah untuk mengetahuinya. Karena terkadang sebuah kata itu bentuk jamaknya berbeda dengan bentuk jamak kata yang lain. Ya, madrasatun bentuk jamak taksirnya adalah madaris. Sedangkan baitun bentuk jamak taksirnya adalah buyutun. Dari madaris ke buyutun, kira-kira ada kesamaan atau tidak, Bapak? Tidak ada, ya kan? Nah, berbeda dengan mudarrisun, untuk jamaknya mudarrisuna, ya. Kemudian fallahun, bentuk jamaknya fallahuna. Sama, di akhirnya ada tambahan waw nunnya. Sedangkan madaris, ya, dengan buyutun berbeda, tidak ada yang menyamakannya. Madaris mengikuti wazan fa'il, sedangkan buyutun mengikuti wazan fu'ulun. Ya kan beda, fa'il dengan fu'ulun berbeda. Dari segi jumlah katanya pun berbeda, dari segi harokatnya juga berbeda. Oke, kemudian yang selanjutnya, jamak taksir itu terkadang ada yang berakal dan ada yang tidak berakal. Yang berakal contohnya seperti apa, Bapak Ibu? Contohnya seperti rojulun, jamaknya rijalun. Imro'atun, jamaknya nisaun. Ya, itu berakal. Nah, yang tidak berakal contohnya seperti apa? Haqibatun, artinya tas. Jamaknya haqaib. Qalamun, artinya pena. Jamaknya aqlamun. Mihfal apa itu? Khizanatun. Khizanatun artinya lemari, jamaknya khazain. Beberapa lemari. Nah, jamak-jamak seperti itu ya. Jamak taksir itu ada yang berakal dan ada yang tidak berakal. Nah, yang berakal maka hukumnya seperti jamak mudzakkar salim apabila laki-laki dan jamak muannats salim apabila perempuan. Nah, sekarang apabila tidak berakal, contohnya seperti haqibatun, jamaknya adalah haqaib, maka hukumnya seperti muannats mufrad, ya. Hukumnya seperti muannats mufrad. Contohnya sebagaimana ditampilkan di tabel, ar-rijalu sholihuna. Kenapa sholihuna? Karena ar-rijalu adalah jamak mudzakkar kemudian berakal.
jamak mudzakkar kemudian berakal. Jamak taksir akan tetapi dia mudzakkar laki-laki kemudian dia berakal, maka hukumnya apa? Seperti jamak mudzakkar salim, yaitu ar-rijalu sholihuna. Sebagaimana seandainya seseorang mengatakan al-muslimuna sholihuna, al-mu'minuna sholihuna, ya kan? Ketika mubtada'nya berbentuk jamak mudzakkar salim, maka khabarnya juga harus berbentuk jamak mudzakkar salim. Begitu juga apabila dia muannas, maka hukumnya seperti jamak muannas salim, ya, seperti jamak muannas salim. Oleh karena itu dikatakan an-nisa'u sholihatun. An-nisa'u sholihatun, khabarnya berbentuk jamak muannas salim. Kenapa? Karena mubtada'nya adalah jamak taksir yang kemudian berakal. Berbeda dengan al-kutubu jadidatun. Al-kutubu jamak dari kitab. Ya, al-kutubu artinya beberapa kitab, jadidatun baru. Kenapa jadidatun? Mufrad kemudian muannats. Kenapa? Karena al-kutubu adalah jamak taksir yang tidak berakal. Jadi jamak taksir yang tidak berakal baik muannats maupun muzakkar hukumnya seperti apa? Muannats mufrad. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut pada sesi latihan, barangkali ada yang ingin ditanyakan, ya saya persilahkan, saya beri waktu, saya tunggu sampai 2 menit. Ya, apabila tidak ada pertanyaan, maka kita lanjutkan dengan membahas terkait sesi latihan, ya, dengan menjawab soal-soal pada sesi latihan. Boleh ditulis di kolom chat dan boleh mikrofonnya dibuka, di-unmute sementara, kemudian nanti saya jawab sesuai pertanyaan Bapak Ibu masing-masing. Baik, adakah yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, maka saya lanjutkan pada pembahasan mengenai sesi latihan. Ya. Apabila ada kesulitan pada mikrofon, Bapak Ibu sekalian bisa raise hand, ya, bisa angkat tangan agar bisa dibantu oleh co-host atau hostnya agar dibukakan mikrofonnya. Baik. Ya, ada yang bertanya, Ustadz, maksud berakal dan tidak berakal itu apa? Ya, jadi maksudnya adalah kata tersebut, kata yang berbentuk jamak taksir tersebut, ya, itu bermakna bagi sesuatu yang berakal atau tidak berakal. Ya, contoh, rojulun artinya seorang laki-laki.
Berarti berakal atau tidak? Nah, berarti kan berakal, ya kan? Bentuk jamaknya rijalun. Artinya beberapa orang laki-laki. Maka hukumnya apa? Karena dia berakal, ya, beberapa orang laki-laki. Berarti kan berakal. Bukan bukan berarti kata ini berakal, tidak. Akan tetapi kata ini diperuntukkan bagi sesuatu yang berakal. Maka hukumnya apa? Hukumnya jamak mudzakkar salim. Sehingga apabila dia menjadi mubtada, khabarnya harus jamak mudzakkar salim. Nah, contoh nisaun artinya beberapa orang perempuan. Nah, berarti berakal atau tidak? Berakal ya, karena orang, karena manusia, beberapa orang perempuan. Nah, berarti kan hukumnya seperti jamak muannas salim. Maka khobarnya juga harus berupa jamak muannas salim. Oleh karena itu, contohnya an-nisa'u sholihatun. Nah, maksud dari tidak berakal apa? Maksudnya adalah kata tersebut digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal. Contohnya, madaris, artinya beberapa sekolah. Sekolah itu berakal atau tidak? Ya tidak. Jawabannya adalah tidak berakal. Berarti dia hukumnya seperti mufrad muannas. Nah, sehingga khabarnya harus berbentuk mufrad muannas. Khabarnya harus berbentuk mufrad muannas. Sehingga dikatakan al-kutubu jadidatun. Al-kutubu beberapa kitab. Nah, berarti al-kutubu ini berakal atau tidak? Nah, jika artinya beberapa kitab. Nah, kitab berakal atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Maka hukum al-kutubu adalah seperti mufrad muannas. Sehingga khabarnya harus berbentuk mufrad muannas. Jadi itu jawaban dari pertanyaan apakah maksud dari berakal dan tidak berakal. Sudah jelas kira-kira? Baik, terima kasih. Kita lanjut pada sesi latihan ya. Di sini yang pertama, ya, kita diminta untuk membaca teks berikut ini, kemudian kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi susunan teks berikut ini itu sudah benar, cuma kita latihan mengharokati, ya. Kemudian kita latihan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Seperti biasa, ya biar tidak saya saja yang biar tidak satu arah pada kajian kali ini, saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang bersedia membantu saya membaca teks berikut ini, beberapa kalimat pada latihan pertama ini, kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Silakan yang ingin untuk membantu bersedia membantu menjawab soal pertama ini, silakan bisa angkat tangan agar dibukakan mute-nya oleh admin. Atau kalau bisa langsung di unmute sendiri. Baik, silakan Mbak Mawar. Dibaca dulu ya, Ustaz. Ya, dibaca per kalimat. Saya contohkan al-kutubu nafi'atun. Beberapa kitab itu bermanfaat. Contohnya seperti itu. Boleh dilanjut? Bismillah. Al-kutubu nafi'atun. At-talibatu mujtahidatun. Murid-murid perempuan itu
rajin atau giat. Itu sahlatun. Pelajaran itu mudah. Mudarrisuna alimuna. Seorang guru itu alim. Ya, guru-guru laki-laki ya. Jangan lupa menunjukkan jenisnya. Guru-guru atau beberapa guru laki-laki itu alim. Baik. Ya. Berikutnya. Al-buyutu kabiratun. Rumah-rumah itu besar. At-tullabu mujtahiduna. Murid-murid laki-laki itu giat atau rajin. Al-masjidu nazifatun. Masjid-masjid itu bersih. Al-miyahu tahiratun. Air itu suci. An-nisa'u sholihatun. Perempuan itu soleh. Ar-rijalu alimuna. Lelaki itu alim. Al-juludu tahiratun. Kulit itu suci. Al-liqa'u hadiruna. Teman-teman itu hadir. Al-ahjaru kabiratun. Sajar. Batu-batu itu besar. As-sunanu mustahabbatun. Sunnah ya Ustaz. Diperbolehkan. Iya, oke. Perbuatan-perbuatan sunnah itu dianjurkan. Oke. Dianjurkan. Al-abaru amiqatun. Itu dalam. Ya, sumur-sumur itu dalam. Baik, terima kasih Mbak Mawar. Kita beri kesempatan kepada yang lain untuk membantu menjawab soal atau pertanyaan berikutnya ya. Kalau tidak ada, maka saya persilahkan Mbak Mawar untuk menjawab juga tidak apa. Baik. Pada soal atau pertanyaan nomor 2 ini, kita diminta untuk membenarkan. Jadi, kalimat-kalimat di sini susunannya salah. Ya, tidak seperti yang telah dijelaskan pada materi di atas. Nah, kita diminta untuk membetulkan sekaligus memberikan alasannya, kemudian menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin membantu saya menjawab soal atau pertanyaan kedua ini. Boleh raise hand atau boleh langsung di unmute sendiri mikrofonnya. Ya, Mbak Fatimah atau Ibu Fatimah, silakan. Halo. Saya kurang pintar, nyimak dulu aja. Ya, silakan. Silakan, boleh dibaca saja atau dibetulkan saja, kemudian nanti saya bantu untuk menerjemahkan. Ya, silakan Ibu Fatimah. Saya tak nyimak dulu tatnya. Oh, nyimak dulu. Oke. Maaf, saya tidak dengar tadi. Oke, silakan yang lain barangkali ingin menjawab soal latihan yang kedua ini. Baik, Mbak Mawar barangkali bersedia? Coba ya Ustaz. Ya, boleh. Bismillah. At-talibatu
Ini cari yang betulnya ya, Ustaz? Atau baca dulu? Ya, boleh seperti ini, at-thalibatu mujtahidatun. Yang benar, at-thalibatu mujtahidatun. Ya, alasannya adalah apa itu? Mubtada'nya jamak muannas, maka khabarnya juga harus jamak muannas. Artinya murid-murid perempuan itu rajin. Terlalu panjang ya? Atau ya itulah. Iya, Intinya ada pembetulan, kemudian alasan, kemudian terjemah. lanjut. Lanjut. Ya, boleh dilanjut. Asalnya di sini bacanya al-buyutu kabiratu. Yang benar al-buyutu kabiratun. Al-buyutu kabiratun. Iya, kabiratun tanpa alif ya dan tak marbuto. Alasannya? Karena al-buyutu mubtada, kabiratun itu khobar. Al-buyutu itu sebagai jamak mudzakkar. Jamak mudzakkar atau jamak taksir? Jamak mudzakkar, jamak taksir. Nah, iya, jamak taksir berakal atau tidak berakal? Yang berakal. Berakal. Iya, yang berakal. Al-buyut itu artinya? Al-buyut rumah-rumah. Rumah-rumah itu berakal atau tidak? Tidak berakal, Ustaz. Iya, berarti jamak taksir tidak berakal, sehingga hukumnya seperti muannas mufrad. Ya, benar. Jawaban Anda al-buyutu kabiratun. Ya, muannas mufrad alasannya adalah karena al-buyut jamak taksir tidak berakal. Baik, silakan dilanjutkan. Ar-rijalu alimuna. Yang benar ar-rijalu alimuna. Karena ar-rijal itu termasuk mubtada dan alimuna itu khobar. Ar-rijal itu jamak taksir. Ya, jamak taksir. Alimuna. Taksir berakal atau tidak? Ya, berakal. Berakal. Berarti hukumnya seperti jamak mudzakkar salim. Ya, hukumnya seperti jamak mudzakkar salim, sehingga khabarnya harus juga berupa jamak mudzakkar salim. Ya, benar. Oke, dilanjutkan. As-sunanu mustahabbu. Itu pas. Yang benar? As-sunanu mustahab batun. Itu udah pas, Ustaz. Sunanu mustahabbatun. Oh iya, as-sunanu mustahabbatun. Alasannya? As-sunanu itu mufrad. Ya. As-sunan adalah bentuk jamak taksir dari sunnah. Ya, oke. Sunan adalah bentuk jamak taksir dari sunnah. Nah, karena sunan ini jamak taksir tidak berakal, maka hukumnya seperti muannas mufrad. Sehingga khabarnya juga harus berbentuk muannas mufrad. Baik, bagus, lanjutkan. Al-muta'allimuna jadiduna. Al-muta'allim itu mubtada. Al-muta'allimuna itu mubtada.
Jadi mujtahiduna itu Mhm. khabar. Ya, oke. Al-muta'allimuna itu jamak taksir mudzakkar Jamak. salim. Ya. Kalau jamak taksir maka tanpa mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim maka tanpa taksir. Ya. Mbak, jadi seperti itu. Jamak mudzakkar salim berbeda dengan jamak taksir. Di sini yang benar jamak taksir atau jamak mudzakkar salim? Jamak taksir Ustaz. Ya, kalau apa itu? Akhirnya kalau berakhiran waun nun maka berarti itu adalah jamak mudzakkar salim. Iya ya. Ya, berarti itu adalah jamak mudzakkar salim. Ya, bagus karena mubtada'nya berbentuk jamak mudzakkar salim maka khabarnya juga harus berbentuk jamak mudzakkar salim. Baik, selanjutnya Al-mudarrisu mahirun. Al-mudarrisu mahirun. Kenapa bukan mahiruna? Karena kalau al-mahiruna berarti al-mudarrisuna mahiruna. Ya, karena al-mudarrisu mufrad, maka khabarnya harus juga Mufrad. mufrad. Ya, oke. Terima kasih. Lanjutkan. At-talibatu hafizatu. At-talibatu hafizatun. Hafizatu. Alasannya? Alasannya karena at-talibat itu termasuk jamak. Jamak muannas. Jamak muannas salim. Baik. Salim. Maka khabarnya juga harus berbentuk Jamak muannas salim. iya, benar. Kurang 2, dilanjutkan. Ar-rakabu kabiratun. Ya, ar-rukabu jamak dari rukbah. Artinya lutut. Ya, beberapa lutut itu kabiratun besar. Ya, kabiratun. Ya, yang benar adalah kabiratun. Kenapa kabiratun? Karena muannas. Ya, karena ar-rukabu adalah jamak taksir tidak berakal, maka hukumnya seperti muannas mufrad sehingga khabarnya juga harus berbentuk muannas mufrad. Ya. Baik, terakhir silakan. Al-miyah. Al-miyahu nazifat. Nazifatun. Ya, oke. Kenapa alasannya? Karena dia jamak dari maun. Yang artinya? Artinya? Ya, jamak dari maun berarti dia jamak taksir tidak berakal. Tidak berakal, ya. Sehingga hukumnya seperti muannas mufrad, maka khabarnya harus berbentuk muannas mufrad. Baik, terima kasih Mbak Mawar atas partisipasinya. Alhamdulillah terlihat sudah memahami materi yang telah disampaikan pada pertemuan kemarin dan awal pertemuan malam ini. Semoga yang lain juga seperti itu ya Bapak Ibu. Apabila masih bingung maka silakan dibaca kembali ya. Dan pada pertemuan berikutnya silakan ditanyakan apabila masih kebingungan dengan materi yang ketiga ini. Baik, yang terakhir adalah tadi kan jamak taksir itu seharusnya dan sebaiknya adalah dihafalkan. Nah, di sini ada beberapa contoh jamak taksir Bapak Ibu. Ya. Agar kita bertambah wawasan kebahasaan kita, maka bisa bentuk-bentuk jamak taksir ini bisa Anda hafalkan. Saya bantu menerjemahkan ya. Kitabun jamaknya kutubun, artinya kitab atau buku. Darsun jamaknya durusun, artinya pelajaran. Baitun jamaknya buyutun, artinya rumah.
Masjidun jamaknya masajid, artinya masjid. Ma'un jamaknya miyahun, miyahun artinya air. Bi'run jamaknya abarun. Jamaknya abar. Oke, artinya sumur. Hajarun jamaknya ahjar, artinya batu. Sunnatun jamaknya sunnah. Sunan, sunnatun jamaknya sunan, artinya sunnah. Jamrotun jamaknya jimar, artinya tempat melempar pada musim haji, ya. Syarton jamaknya syurutun atau syara'id, artinya syarat. Qismun jamaknya aqsam, artinya bagian. Fariidhatun jamaknya faraid, artinya fardu. Mar'atun jamaknya nisa, artinya perempuan. Rajulun jamaknya rijal, artinya laki-laki. Jildun jamaknya julud, artinya kulit. Khoslatun jamaknya khisol, artinya perangai atau sifat yang baik, karakter yang baik. Shadiqun jamaknya asdiqa, artinya teman. Syai'un jamaknya asya, artinya sesuatu. Talibun jamaknya tulab, artinya murid-murid. Rukbatun jamaknya rukab, artinya lutut. Maudhi'un jamaknya mawadhi', artinya tempat. Fardun jamaknya furud, artinya fardu. Usbu' jamaknya asabi', artinya jari-jari. Nah, itu beberapa contoh jamak taksir yang sebaiknya kita hafalkan agar apa? Agar kita tahu bahwa oh ini jamaknya adalah ini. Oh ini kata jamak ini bentuk mufradnya ini. Jadi seperti itu. Baik, Bapak Ibu, kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan pada pertemuan berikutnya. Ya. Mari kita tutup sesi kali ini dengan bacaan tahlil, sholawat, dan istighfar. Semoga ilmu yang kita dapatkan diberikan manfaat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita serta keluarga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga selalu dalam keadaan sehat, kuat dalam beribadah dan melaksanakan segala berbagai macam ketaatan kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup bersama dengan tahlil, sholawat, dan istighfar satu kali. La ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.